membalas DM-DM banyak yang tentang SP atau BP ya. Jadi ada yang menyertakan beberapa konten BP itu bahaya, atau sebaliknya SP yang bahaya kayak gitu ya. Ada juga yang menyertakan bahwa SP atau BP tidak boleh digunakan pada aneka adonan kue. Jadi kita akan menjawab dengan singkat, detail, dan padat ya. Nanti akan ada reel yang dimana kita bisa menciptakan SP secara alami melalui yang namanya telur. Jadi ada yang salah kaprah. Aku nggak pakai SP, tapi telurnya nggak seger ya, otomatis bantet atau keras atau gagal total kayak gitu ya. Aku pakai telur segar, tapi nggak ngerti cara yang namanya menghasilkan emulsifier alami. Jadi nanti ada caranya. Itu bukan dari kebanyakan yang teori beredar ya. Itu kita memang ambil daripada teknik daripada industri Jepang kayak gitu ya. Makanya kenapa kok di Jepang kok memang mereka masih menggunakan SP, tapi ternyata daripada penggunaan SP itu ada juga dibarengi dengan metode yang benar. Jadi nanti langsung dibahas di real. Lalu masalah SP atau BP itu adalah bahan tambahan pangan. Boleh atau tidaknya tergantung daripada pangsa pasar kalian. Kadang ada orang yang pakai telur yang kualitasnya nggak segar, itu harganya beda dengan kualitas telur yang segar ya, kayak gitu ya. Jadi kadang dengan cara seperti itu menyiasati para penjual memberikan yang namanya SP atau BP itu dengan takaran yang ya maksimal ya, karena kan telurnya kan masih digolongkan dengan yang kalau kita mau profesional itu telur yang nggak boleh. Kan pernah dibahas telur, kalian bisa scroll di bawah. Jadi telur yang boleh dan atau enggak untuk baking itu berbeda dengan telur yang bisa kita olah dengan masakan ya, beda. Jadi dunia baking dengan masakan jangan disamakan. Kayak gitu ya. Jadi SP telur yang alami ketika kalian nggak ngerti kelolanya, telur segar kalian juga percuma kayak gitu ya. Lalu pemakaian bahan tambahan pangan itu bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh, itu kembali ke personal masing-masing. Penggunaan daripada bahan baku yang membedakan. Pertama, sama metode. Hari-hari ini pelanggan atau pembeli atau calon customer itu pinter kok. Jadi kalau ada customer yang ngomong, kok nggak enak, kok kayaknya ada rasa getir atau sabun atau apapun, itu dari penggunaan telur yang tidak segar. Jadi penggunaan telur yang tidak segar itu bisa mengakibatkan yang namanya produk kalian, kue atau bolu itu kayak sabun, ada rasa keset kayak gitu ya. Itu pertama mungkin kita mengira, oh SP atau BP-nya, belum tentu. Jadi telur segar itu bisa menyebabkan produk kalian sangat-sangat nggak sempurna kayak gitu ya. Jadi tapi klien itu tahu, customer itu tahu ya, bahwa ketika dia membeli dengan harga segini, dia tahu itu pasti penggunaan SP. Kalau di yang bahkan yang bakery terkenal pun itu pasti juga pakai SP kayak gitu ya. Kenapa pakai SP ya? Karena dengan yang namanya bahan tambahan pangan, ketahanan produk itu juga dijaga. Jadi itu dari opini masing-masing. Kalian mau menjual di harga berapa, mau pakai SP atau BP, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi yang cuma mau dibagikan di sini bahwa SP itu ada sama BP dan bahan-bahan tambahan pangan lain ada yang namanya minimal penggunaan. Ya itu yang harus diwaspadai ketika kita bertemu dengan penjual curang yang penggunaannya ngawur ya, asal cemplung gitu ya. Ya itu, makanya kenapa kok yang kelas menengah ke atas tidak akan pernah membeli daripada kelas menengah ke bawah. Mereka tahu